Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan coba menyampaikan kisi-kisi untuk ujian besok, yaitu adalah ujian dasar infrastruktur dan teknologi informasi untuk prodi sistem informasi. Nah, teman-teman nanti mohon bisa memperhatikan apa saja yang menjadi catatan begitu ya untuk besok, sehingga hari ini bisa mempersiapkan kira-kira besok itu yang keluar apa, kalian belajar pada waktu atau bagian yang tepat gitu. Nah, supaya nanti lebih efisien, saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint. Nanti kalian boleh setelah mendengarkan, melihat video ini, kemudian mencatat, kemudian kira-kira bisa menjawab seperti apa, sudah dipersiapkan, sehingga saat ujian besok itu tidak ada kaget gitu kan, atau tidak sama sekali mempersiapkan. Baik, saya coba untuk share screen, silahkan diperhatikan. Jadi kisi-kisinya ada 10 soal kurang lebih ya, 10 soal. 10 soal itu berupa uraian, di mana kalian harus menuliskan jawaban pada lembar kertas. Nah, nanti dari situ akan dievaluasi. Nah, kira-kira apa saja kisi-kisinya? Pertama, terkait dengan internet, teknologi internet, salah satunya adalah SEO. SEO sendiri apa? Apakah kalian sudah mempelajarinya? Kalian pelajari tentang SEO itu kira-kira kepanjangannya apa? Kemudian dia muncul dari apa? Kemudian bagaimana cara SEO itu bekerja? Gitu ya. Nah, ini diharapkan kalian bisa menjawab dengan baik begitu ya. Yang kalian mungkin tahu, SEO sendiri itu muncul setelah adanya internet gitu. Orang punya banyak website, bikin website, saat orang mencari website yang diinginkan tidak ada ya yang bisa membantu itu. Dulu ada sejarahnya, yaitu namanya Yahoo ya, Yahoo Search, kemudian ada Google Search, kemudian DuckDuckGo. Sekarang udah banyak ya untuk SEO, untuk search engine sendiri. Nah, optimization itu apa? Itu adalah untuk mengoptimalkan mesin pencari. Jadi mesin pencari itu ada crawlernya, ada agen gitu, ada program di mana dia secara periodik mengindeks ya website-website berdasarkan apa yang disebut sebagai keyword gitu ya, yang dia temukan di konten yang ada di sebuah website. Nah, setelah itu dia indeks itu keywordnya dan mengurutkan berdasarkan tingkat relevansi ya. Jadi itu SEO itu seperti itu. Kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian jaringan komputer yang dimaksud di sini adalah kira-kira apakah kalian itu tahu begitu ya, kenapa jaringan komputer itu muncul? Tujuannya apa? Manfaatnya jaringan komputer itu apa? Itu ya. Kemudian mungkin apa saja begitu yang terkait dengan jaringan komputer tadi. Misalkan contohnya adalah hardware-nya, software-nya gitu ya. Kemudian orangnya yang mengelola itu siapa gitu ya. Nah, coba dipelajari. Nah, kita tahu bahwa jaringan komputer itu ada manfaatnya, salah satunya karena ada masalah pembagian resource. Nah, coba itu hintnya ya, pembagian resource. Resource itu apa saja kemarin sudah dibahas. Ada file sharing gitu kan, ada printer, resource printer sharing, ada jaringan koneksi internet ya. Dari situ itu adalah manfaat dari jaringan komputer. Siapa pengelolanya? Sudah tahu ya, bukan programmer, bukan ya, bukan database administrator, tapi seorang yang disebut sebagai network administrator gitu. Upgrade CPU. Kira-kira kalian mau mengupgrade CPU? Jika melakukan upgrade CPU, pengen meningkatkan performa komputer, kalian harus memperhatikan bagaimana cara kerja komputer. Jadi bisa jadi kalian mungkin bertanya-tanya, untuk mengupgrade yang namanya komputer supaya kenceng gitu ya, kira-kira kalau cuma mengupgrade CPU saja gimana gitu. Jadi biasanya nanti akan berdampak pada bagaimana Anda menjawab, oh nggak bisa Pak, karena apa? Cuma CPU tok, tentu akan ada bottleneck ya kan. Nah, itu coba dipahami, dibaca, cari di internet, kemudian kalian nanti mempersiapkan jawabannya. Kemudian tata kelola internet nomor 4. Dimana tata kelola internet sendiri kalian harus tahu siapa yang menguasai ya, bosnya sopo, mafia ini sopo gitu istilahnya, atau ketuanya sopo, ada nggak ketuanya, atau ada nggak organisasi yang mengelola itu gitu, atau secret society gitu misalnya.
ya. Nah, siapa yang mengelola itu? Siapa yang membuat aturan gitu. Ya. Itu di situ nanti akan ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Silahkan nanti kalian coba pelajari. Kemudian alat jaringan. Alat jaringan tuh hub sama switch gitu ya. Atau router atau yang lain. Nah, kalian pelajari tentang perbedaannya antara alat-alat jaringan yang ada, hub, switch, router, kemudian apa yang disebut sebagai mungkin kaitannya dengan bridge gitu kan, apa aja gitu. Kemudian bedanya apa gitu. Nah, coba Anda pelajari. Kalian sudah saya sampaikan kemarin ya materi terkait dengan itu, bagaimana hub beda sama switch gitu. Bagaimana mereka bisa lebih cepat, kok lebih cepat switch sih Pak, padahal kan bandwidthnya sama ya, atau throughputnya sama. Nah itu coba cari tahu ya, kemarin catatan kalian saya yakin sudah ada. Yang kisi-kisi nomor 6 ini berlanjut di nomor 1, analog dan digital, tahu ya bedanya ya. Nah contohnya apa sih kira-kira. Kemudian ada teknologi speech recognition, di mana ini antar muka pengguna ya, antar muka pengguna pada level yang lebih tinggi, di mana pengguna itu tidak perlu berinteraksi dengan layar gitu ya, tidak perlu berinteraksi dengan tombol gitu ya, dia tinggal mengatakan apa yang diinginkan, itu ya speech recognition. Cari tahu ya kira-kira seperti apa cara kerjanya. Kalian sudah tahu nanti tuliskan gitu ya. Kemudian kalian coba jawab tuh kira-kira, oh ternyata ada cara supaya speech orang tuh bisa dipolakan gitu ya. Pola yang ada tadi bisa disesuaikan dengan bagian-bagian kata gitu ya. Nah, itu mengidentifikasi juga kok ada orang yang menggunakan bahasa Inggris dan ada orang pakai bahasa Indonesia gitu. Orang yang sama mengatakan dengan bahasa yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Bagaimana mengidentifikasi itu? Nah, kalian coba pelajari. Saya yakin kemarin sudah saya sampaikan ya ke teman-teman. Pak, kan ada yang tanya kemarin. Nah, saya suka itu ya, kemarin tanya Mas Agung kalau nggak salah. Tanya, Pak gimana sih speech recognition itu? Gitu. Kemudian nomor 8 yaitu hubungan software komputer dengan sistem operasi. Mungkin ini nanti mengarah ke bagaimana sih sebuah software itu bisa berjalan di sebuah sistem operasi, sedangkan software tersebut saat dijalankan di sistem operasi yang lain tidak bisa. Ini level atas ya. Pertanyaannya level atas. Kalau bisa menjawab ini dengan baik, luar biasa. Berarti kalian sudah mengetahui bahwa ada namanya arsitektur sistem operasi. Kemudian di sana ada arsitektur software. Dia memiliki apa? Dependensi. Keyword-keyword itu harus ada gitu ya di jawaban yang ada nomor 8 tadi. Jadi kalian ya nanti cari tahu kenapa sih sebuah software di komputer A, ya misalkan di Android kayak ya, APK-nya ada nih mau diinstal di iPhone, tidak mau gitu. Itu kan pertanyaan mendasar ya. Alasannya apa? Coba kalian cari tahu. Kemudian ada koneksi internet. Ini bisa kaitannya dengan internet itu apa saja, ISP itu bagaimana, kemudian cara kita connect sama internet gimana ya. Nah itu kemarin sudah dibahas juga. Nah tinggal kalian mencari tahu, melihat catatan kalian. Nah tepatnya di mana sih tempatnya. Kemudian yang terakhir tentu ini yang paling penting ya, jangan sampai teman-teman tuh nggak ngerti yang disebut sebagai sistem informasi. Nah kalian coba pelajari sistem itu apa, informasi itu apa, digabungkan sistem informasi itu apa. Ini biasanya pertanyaan bonus ya, kalau kalian gagal nih luar biasa berarti ya. Coba cari ya, sistem itu apa, informasi apa, digabungkan itu jadi apa ya. Itu tinggal menjawab saja, selesai. Artinya kalian tentu mudah begitu ya untuk bisa menjawab tersebut. Mungkin itu untuk apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisi-kisi kuliah DT ya untuk besok tanggal 12 Januari semester Gasal ya, untuk mahasiswa semester 1. Mungkin itu semoga ini menjadi sesuatu yang penting begitu untuk kalian, bisa memanfaatkan catatan ini, dan harapan saya adalah kalian coba untuk mempelajarinya di waktu yang sudah sempit ini. Tujuan saya adalah kalian bisa fokus di mata kuliah yang lain, kemudian mendapatkan fokus yang pas sesuai dengan yang dibutuhkan saat kalian mau ujian besok tuh. Ya,
nggak ada permasalahan, nggak ada ini ya, nilainya bagus semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan, good luck ya, dan terima kasih atas perhatian kalian terkait dengan mata kuliah DT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.